Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fillah rahimakumullah. Kembali lagi bersama saya Ahmad Syakir Maulana dalam channel Syakir TV. Dalam kesempatan ini kita akan membahas terkait tips and trick dalam menghafal Al-Quran. Nah, ini merupakan respon dari permintaan dan juga komen salah satu viewers, dan juga ada yang mend-DM di Instagram saya dengan mengatakan beri tips terkait menghafal Al-Quran dong, begitu ya. Nah, jadi dalam video ini kita akan membahas terkait tips and trick dalam menghafal Al-Quran. Namun sebelum kita membahas terkait tips dan triknya, alangkah baik apabila kita melihat keutamaan mempelajari Al-Quran. Nah, seperti dalam hadis Nabi, ada yang beliau bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, jadi atas dasar ini kita harusnya lebih semangat lagi dalam mempelajari Al-Quran dan untuk mengajarkan Al-Quran tersebut. Dan juga di dalam Al-Quran Allah telah berfirman, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Nah, sesungguhnya telah dimudahkan untuk mempelajari Al-Quran ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu ya. Oke, kemudian lanjut saja, kita langsung berbagi tips dan trik terkait menghafal Al-Quran. Nah, tips yang pertama yaitu adalah niat. Kenapa saya meletakkan niat di paling awal? Karena sesungguhnya ketika kita memupuk niat dengan baik, dengan benar-benar baik, maka kita akan benar-benar bisa melakukan suatu kegiatan yang ingin kita lakukan. Dalam hal ini adalah menghafal Al-Quran. Dan juga tidak lupa kita melihat hadis Nabi yang berbunyi, innamal a'mal binniyat. Nah, sesungguhnya setiap pekerjaan itu tergantung niatnya. Jadi kalau niat kita sudah benar-benar baik ingin menghafal Al-Quran, maka insya Allah semuanya akan dimudahkan, begitu ya. Nah, tips yang kedua yakni motivasi. Nah, motivasi ini sangat penting. Kenapa? Karena kita sangat membutuhkan motivasi ketika kita sudah dalam masa yang stagnan dan kadang-kadang kita sudah malas dalam melakukan sesuatu, maka kita membutuhkan yang namanya motivasi. Nah, menurut saya motivasi itu terbagi menjadi dua. Ada motivasi dari diri sendiri dan ada juga motivasi dari luar diri kita sendiri, gitu ya. Nah, motivasi diri sendiri ini seperti contohnya kita melihat bagaimana keutamaan-keutamaan dalam mempelajari Al-Quran juga, dan juga bisa melihat terkait kisah-kisah para penghafal Al-Quran, begitu ya. Itu akan memupuk diri kita sendiri, begitu. Dan juga kita bisa melihat meminta motivasi dari orang lain, seperti minta motivasi dari orang tua kita, begitu. Nah, untuk yang selanjutnya, yang ketiga adalah memperbanyak doa. Yang ketiga, memperbanyak doa. Nah, setelah kita benar-benar berniat di dalam diri kita, kemudian sudah memotivasi diri kita sendiri dan meminta motivasi dari orang lain, maka jangan lupa untuk memperbanyak doa. Nah, ada doa yang diajarkan kepada kita, yakni Allahumma ja'alna min ahlil Quran. Ya Allah, jadikanlah kami itu atau kita semua itu ahli Al-Quran. Kenapa? Karena doa itu sangat penting. Seperti sabda Nabi, ad-du'a usilahul muslim. Jadi doa itu adalah senjata para orang muslim, begitu. Nah, jadi ketika kita memang kadang-kadang kita itu sudah sampai di masa ketika kita itu agak mengalami kesulitan, maka doa inilah berperan penting agar kita dimudahkan dalam menghafal Al-Quran. Seperti yang sudah ada ayat yang difirmankan oleh Allah, walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal mim muddakir. Sesungguhnya telah kita mudahkan Al-Quran ini untuk dihafal, begitu ya. Nah, kemudian setelah itu tips and trick yang keempat itu adalah mencari guru yang benar-benar kompeten. Dalam hal ini saya tidak membilang bahwa saya benar-benar kompeten dalam mengajarkan Al-Quran. Nah, kita bisa melihat yang benar-benar baik, ya, benar-benar baik dalam mengajarkan Al-Quran, yang benar-benar memiliki sanad. Misalnya dia guru tersebut memang benar-benar faqih atau benar-benar hafal Al-Quran, gitu. Jadi agar ketika kita belajar terkait Al-Quran dan membacanya dan menghafalkannya tidak keliru, saudara semua. Ikhwan fillah rahimakumullah. Agar tidak keliru, sehingga guru yang baik itu sangat penting dalam kita mempelajari Al-Quran dan menghafalnya. Jadi itu adalah tips saya yang keempat. Kemudian tips yang kelima yakni meluangkan waktu yang tepat dan juga
membuat program sendiri ya begitu. Nah, kenapa kita harus memilih waktu yang tepat? Karena setiap orang memiliki waktu yang nyaman berbeda-beda. Nah, setiap orang diberikan waktu 24 jam. Setiap orang memiliki kadar waktu yang sama, tetapi kadang-kadang memiliki waktu yang nyaman berbeda-beda. Jadi misalnya seseorang itu dia lebih nyaman menghafal di pagi hari, ada yang lebih nyaman menghafal di malam hari, ada yang lebih nyaman menghafal setelah subuh, kemudian setelah zuhur. Ya itu tergantung orangnya masing-masing. Jadi ketika kita sudah mempraktekkan menghafal, nanti kita akan menemukan waktu yang paling nyaman bagi kita menurut kita. Nah, setelah kita menentukan waktu yang tepat, maka alangkah baiknya kita membuat program milik kita sendiri. Misal seperti saya dulu, program di sini juga bermakna target ya. Jadi misal ketika pagi kita meluangkan waktu 30 menit misalnya. Nah, dalam waktu 30 menit itu kita membuat program kita. Misal dari jam sekian sampai jam sekian dalam tempo waktu 30 menit kita harus bisa menghafal 1 halaman misalnya. Nah, itu adalah program kita sendiri. Nah, kemudian malamnya kalau seandainya kita juga meluangkan waktu di malam hari, maka kita harus mengulang hafalan kita tersebut. Itu adalah meluangkan waktu dan juga membuat program untuk diri kita sendiri begitu ya. Nah, setelah itu yang keenam adalah teknik dalam menghafal Al-Quran. Kita harus benar-benar memiliki teknik jitu gitu ya, teknik jitu. Nah, dalam hal ini saya itu telah menemukan tiga teknik, yang mana 3 teknik ini saya dapat dari orang-orang yang berbeda. Nah, yang pertama itu adalah langsung menghafal. Jadi ketika kita buka misalnya juz 30 nih, kita buka juz 30, nah itu kan ayat pertamanya surat An-Naba itu berbunyi amma yatasaalun. Nah, jadi kalau seandainya ada kategori yang pertama ini, mereka langsung menghafal dari ayat pertama. Jadi amma yatasaalun. Nah, pertama dilihat kemudian langsung dihafal amma yatasaalun begitu. Nah, kemudian setelah selesai ayat pertama, kemudian lanjut di ayat kedua. Nah, tapi harus mengingat bahwa setelah ayat kedua dihafal, harus diulang dari ayat pertama. Jadi ayat pertama, ayat kedua dibaca kembali. Itu golongan yang pertama. Kemudian golongan yang kedua, itu mereka membaca 1 halaman tersebut kira-kira 10-15 kali. Jadi misalnya dalam 1 halaman juz 30 misalnya amma yatasaalun surat An-Naba itu dibaca terlebih dahulu 1 halaman sebanyak 10-15 kali. Setelah dibaca banyak 10-15 kali, kemudian baru dihafal satu persatu. Tapi tetap harus diingat, ketika sudah hafal ayat pertama, kemudian kita hafal ayat kedua, harus diulang dari ayat pertama, ayat kedua. Begitu juga ayat ketiga. Setelah hafal ayat ketiga harus diulang 1, 2, 3 begitu. Sampai benar-benar tuntas 1 halaman. Setelah tuntas 1 halaman, kita ulang lagi dari awal sampai akhir begitu ya. Nah, itu golongan yang kedua. Ada golongan yang ketiga, itu dia memahami dulu terkait terjemahnya. Jadi seperti baca terjemah bahasa Indonesianya, kemudian dilihat bahasa Arabnya, kemudian baru dihafal. Nah, jadi itu tergantung kita bagaimana memilih teknik-teknik yang tepat. Tapi dalam saat ini saya membaginya menjadi 3. Nah, kemudian setelah itu teknik yang ke-7 yakni perbanyak murojaah dibanding menambah hafalan baru. Nah, oke, sebelumnya murojaah di sini maksudnya adalah mengulang hafalan ya. Nah, kenapa ini sangat penting? Ya, tentu kita ingin hafalan kita lancar, walaupun sedikit tapi lancar, daripada hafalan kita banyak sudah sampai sekian juz tapi hafalan yang sebelum-sebelumnya tidak lancar dan nanti malah membuat kita semakin bingung bagaimana cara kita untuk melancarkannya begitu. Jadi, ingat di sini perbanyak murojaah dibandingkan hafalan baru. Jadi misalnya tipsnya itu dari saya itu untuk memperbanyak murojaah itu kita membaginya menjadi 10%. Nah, jadi misalkan nih kita punya hafalan 1 juz. 1 juz itu ada 10 lembar biasanya kalau seandainya pakai Al-Quran yang 15 baris. Nah, 10% dari 10 lembar itu ada 1 lembar. Berarti ketika kita punya hafalan 1 juz, maka paling minimal kita harus memurojaah atau mengulang hafalan kita 1 lembar.
Misal kita punya hafalan 10 juz, berarti satu hari kita harus memurojaah 1 juz. Dan kalaupun seandainya kita sudah selesai 30 juz, paling minimal kita harus bisa murojaah 3 juz begitu ya. Itu paling minimal gitu ya. Nah, tapi itu adalah tips bagaimana supaya murojaah kita lebih banyak daripada menghafal hafalan baru. Jadi misal kalau seandainya kita masih dalam tempo menghafal dan juga murojaah. Misal kita menghafalnya setengah halaman, tapi murojaahnya misal 2 lembar atau 3 lembar. Itu untuk misalnya dalam tahap masih 1 juz begitu. Tapi kalau seandainya kita bisa menambah hafalannya, tapi memang kadar menambah hafalan dengan murojaah harus lebih banyak murojaahnya. Alangkah lebih baiknya murojaah lebih banyak daripada menambah hafalan baru, agar kualitas hafalan kita memang benar-benar lancar gitu ya. Oke. Kemudian tips kita yang ke-8 atau yang terakhir adalah istiqomah. Nah, saya letakkan istiqomah di akhir, alasannya karena setelah kita berniat untuk menghafal Al-Quran, kemudian sudah mendapatkan motivasi baik dari diri dan dari orang lain, kemudian sudah kita pilih waktu luang yang tepat dan sudah membuat strategi-strategi jitu untuk menghafal Al-Quran, tapi kalau seandainya kita tidak istiqomah, ya itu seperti tidak ada gunanya begitu ya. Nah, makanya istiqomah di sini sangat-sangat penting. Ingat, walaupun kita tidak dapat dengan target yang kita inginkan, jangan kecewa. Tapi kita harus benar-benar istiqomah dan kembali bersemangat lagi untuk benar-benar mencapai tujuan yang sebenar-benarnya begitu ya. Oke, kemudian itu saja tips-tips yang bisa saya sampaikan. Nah, tapi kita juga harus mengingat ketika kita ingin menghafal Al-Quran, kita harus benar-benar keluar dari zona nyaman terlebih dahulu. Nah ya, kebanyakan dari kita kan sekarang banyak rebahan dan apa segala macam, melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya begitu ya. Nah, jadi kita alangkah baiknya kalau kita keluar dari zona nyaman, kemudian membuat strategi dan melakukan tips-tips yang sudah saya berikan tersebut agar bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik, yang mana ini adalah pahala ganjarannya sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala ya begitu. Nah, juga tidak lupa saya itu biasanya ketika menghafal Al-Quran itu sering ya memberikan reward untuk diri kita sendiri gitu ya. Nah, ini tidak kalah penting, yang mana ini juga bisa membuat kita semakin termotivasi sebenarnya. Jadi sepertinya misalkan nih dalam satu hari kita punya target untuk menghafal 1 halaman 1 hari misalnya ini ya. Nah, misalnya kita istiqomah dalam 1 minggu itu bisa menghafal 1 halaman per hari. Nah, alangkah baiknya kalau seandainya bisa atau diberikan kecukupan, kita memberikan reward untuk diri kita. Misal kita memiliki tabungan, misal 10.000 sehari, kemudian kita membelanjakan untuk diri kita sendiri gitu. Misal kita ingin membeli sesuatu, itu menjadi reward untuk diri kita sendiri atas apa yang telah kita capai. Itu sangat baik untuk memotivasi diri kita sendiri. Nah, kemudian kalau seandainya kita tidak sesuai dengan target yang kita inginkan, bisa juga kita melakukan seperti memberikan ganjaran ya, atau pelajaran untuk diri kita sendiri gitu. Misal, tapi pelajaran yang benar-benar baik gitu, tidak menghukum diri kita sendiri dengan kasar begitu, karena Allah nggak suka ketika kita menyiksa diri kita sendiri. Misal, maksudnya di sini kita sudah melakukan menabung untuk mereward diri kita sendiri tadi, tapi karena kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, maksudnya tidak bisa mendapatkan sesuai dengan target kita, uang untuk yang kita mereward diri kita sendiri itu kita berikan ke orang lain sebagai sedekah misalnya. Nah, itu juga bisa memberikan pahala untuk diri kita sendiri, dan juga bisa mana tahu orang tersebut mendoakan kita gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tapi ini adalah tips yang saya lakukan gitu ya. Nah, oke. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.